kita buat seperti lobinya hotel bintang 5. Jadi di apartemen Gading Green itu ada 3 tipe. Di tengah hiruk pikuk kota Jakarta, Iya. kita masih bisa menghirup udara segar ya Pak, Betul. di apartemen Gading Green Hills ini ya. Sehingga kualitas udara, air dan tanah di sini cukup baik. Halo Sobat Koridor, selamat datang di Review Properti. Bagi Anda yang sedang mencari hunian nyaman atau investasi properti terbaik, kami akan mengajak Anda melihat lebih dekat apartemen Gading Green Hill, salah satu hunian strategis di jantung Kelapa Gading, Jakarta Utara. Saat pertama memasuki area apartemen Gading Green Hill, suasana bersih, aman, dan tertata langsung terasa. Lobi utama yang luas dan modern, dilengkapi dengan sistem keamanan 24 jam dan akses kartu eksklusif untuk penghuni, menjamin privasi serta rasa aman setiap saat. Oke Sobat Koridor, sekarang saya sudah berada di wilayah lobi dari apartemen Gading Green Hills dan sudah bersama saya Pak Asep dan Ibu Ika. Mungkin bisa diperkenalkan Pak? Ya, baik. Terima kasih sahabat koridor. Selamat sore. Saya Asep Nurwenda Rukmana dan saya di sini sebagai General Manager apartemen Gading Green Hill. Mungkin itu. Silakan Ika. Ya, halo Sobat Koridor, nama saya Ika Sari, saya Ketua P3 SLS Apartemen Gading Green Hill. Oke, baik. Mungkin sebelum kita melanjutkan nih Pak, saya ingin mengucapkan selamat kepada Bapak dan Ibu atas peresmian lobi barunya nih. Mungkin berbicara masalah lobi, karena baru diresmikan, apa konsep atau desain yang ingin ditonjolkan oleh apartemen Gading Green Hills ini Pak? Ya, Oke, saya mungkin jawab dulu ya Pak ya. Jadi ini adalah sebagai bentuk kami dalam mewujudkan kenyamanan bagi penghuni apartemen Gading Green Hill. Kami melakukan renovasi lobi agar lebih kekinian, gitu. Untuk konsepnya sendiri modern minimalis dan lebih lanjut mungkin Pak Asep bisa jelaskan. Ya, memang di sini kita mencoba membentuk satu lobi ini biar nyaman terhadap penghuni. Kita buat seperti lobinya hotel bintang 5. Jadi sehingga penghuni yang ada di sini lebih nyaman. Ya, dan kita juga membuat satu konsep seperti dengan pencahayaan yang lebih terang, terus juga dengan ada furniture yang lebih modern, minimalis, ya kan? Dan kita juga di sini menggunakan jasa arsitek dari luar untuk mendesain sehingga lobi ini menjadi lebih baik dari lobi sebelumnya. Bagaimana sistem keamanan yang diterapkan oleh apartemen ini Pak? Begitu pintu masuk mobil, kita juga diarahkan mobilnya ke dalam sehingga pada saat di lobi luar disambut dengan security yang ada di depan dari anggota yang di doorman. Nah, di situ sambut sebelum masuk ke dalam hunian itu ada pengamanan khusus di mana mereka wajib menggunakan access card untuk ke atas. Dan di sini keamanannya terjamin karena semua tamu maupun orang luar tidak bisa langsung dapat masuk karena tidak menggunakan akses. Jadi sebelum masuk ditanya oleh security yang ada di lobi, kira-kira gitu. Tadi juga saya sempat lihat bahwa banyak mobil atau kendaraan dari luar penghuni yang memang masuk ke sini cukup banyak ya Pak ya? Ya. Gimana kalau dari pengelola biar agar tidak terlalu padat gitu Pak? Ya, jadi memang kita tempatkan plottingan anggota di beberapa titik, terutama di area lokasi-lokasi yang memang menjadi titik kumpul. Nah, kita uraikan. Jadi di basement kita ada 2 parkir, itu basement 1 dan basement 2. Semua sudah ada plottingan anggota. Nah, untuk mengatur traffic, di sini ada penjaga lobi dan penjaga yang di area parkir. Jadi kita selalu membantu di mana kalau ada kemacetan di lokasi, security selalu mengarahkan untuk mengatur traffic lalu lintas. Gitu. Oke, baik. Bagi Sobat Koridor nih, yang penasaran mungkin bisa langsung lihat ke sini. Karena setelah ini kita akan main-main keliling ke sekitar area apartemen Gading Green Hills bersama Pak Asep dan Ibu Ika. Yeah. Yuk, ikutin terus. Fasilitas di Gading Green Hill sangat lengkap dan terawat.
tersedia kolam renang untuk dewasa dan anak-anak, pusat kebugaran modern, jogging track, serta area bermain anak. Semua fasilitas ini dikelola dengan standar kebersihan dan perawatan berkala, memastikan penghuni dapat menikmati fasilitas dengan nyaman setiap hari. Untuk menunjang kebutuhan sehari-hari, Gading Green Hill juga menyediakan berbagai fasilitas penunjang seperti minimarket, kantin, hingga ATM center di dalamnya. Semua ini dirancang untuk memberikan kenyamanan maksimal bagi para penghuni tanpa perlu jauh-jauh keluar. Selain fasilitas lengkap, apartemen Gading Green Hill juga mengusung konsep hijau dengan banyak ruang terbuka dan taman-taman kecil di area sekitarnya. Sirkulasi udara yang baik dan pencahayaan alami menambah nilai kenyamanan serta mendukung gaya hidup sehat. Oke Sobat Koridor, sekarang kita sudah berpindah ke area hijau yang dimiliki oleh apartemen Gading Green Hills. Oke, untuk langsung aja kita tanyain nih ke Pak Asep sama Bu Ika. Untuk area hijau terbuka ini Pak, apa konsep yang diambil oleh apartemen sendiri Pak? Ya. Oke, baik. Sesuai dengan tagline apartemen Gading Green Hill, yaitu The Green City Living, tentu saja konsepnya adalah area hijau apartemen atau green living yang bertujuan untuk menciptakan hunian yang ramah lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup penghuni. Konsep ini tentu saja melibatkan ruang terbuka hijau seperti taman, area bermain atau jogging track, memberikan ruang untuk kegiatan rekreasi dan meningkatkan kualitas udara di apartemen Gading Green Hill. Nah, mungkin area seperti ini tuh Pak harus dijaga banget Pak ya, karena ya kita tahu area terbuka ini mudah untuk terlihat berantakan atau sedikit kotor, jadi kita harus lebih sedikit menjaga kebersihannya. Nah, untuk pemeliharaannya sendiri Pak, bagaimana? Ya, jadi memang kita menunjuk tim taman itu dari PT Mitra Garda Utama. Nah, ini bertugas menjaga taman ini dengan cara perawatan seperti penyemaian, terus pembibitan, penyiraman, pemangkasan setiap hari. Nah, itu dilakukan setiap pagi dan sore. Ya, jadi ada timnya khusus, ada kurang lebih 5 orang. Ya, jadi di depan dan di belakang. Kita ada taman di belakang juga. Itu cukup luas. Ya, jadi kebetulan tamannya itu area yang menyatu dengan lapangan basket dan jogging track. Nah, di situ aktivitas warga setiap hari dari pagi dan sore itu ada kegiatan melakukan olahraga kecil jalan kaki. Gitu. Oke, makanya di tengah hiruk pikuk kota Jakarta, kita masih bisa menghirup udara segar ya Pak, di apartemen Gading Green Hills ini. Mungkin kita langsung aja ke lokasi selanjutnya ya Pak. Baik. Oke Sobat Koridor, sekarang kita sudah berada di apartemen Gading Green Hills lantai 12. Di mana lantai ini ditempati oleh beberapa penghuni yang sudah memang mengisi unitnya. Ya, masih bersama Pak Asep dan Bu Ika. Mungkin bisa dijelaskan Pak Asep lebih detail gimana tipe-tipe unit yang tersedia di apartemen Gading Green Hills ini Pak? Baik, jadi di apartemen Gading Green Hills itu ada 3 tipe. Satu studio, luasnya kurang lebih 25 meter persegi. Dan yang kedua adalah tipe yang 2 bedroom, itu luasnya kurang lebih 48 meter persegi. Dan yang ketiga itu adalah 3 bedroom, luasnya hampir kurang lebih 72 meter persegi. Oke, mungkin tadi di awal saya lupa nanyain, total lantai yang ada di apartemen Gading Green Hills ini berapa lantai Pak? Kurang lebih di sini ada 28, dikurangi sama angka-angka yang seperti 4. Nah ya. Dari lantai berapa untuk lantai para penghuni gitu Pak? Penghuni dari lantai 1. Dari lantai 1? Ya, sampai lantai 30 sih sebetulnya kalau lantai itu. Untuk para penghuni bisa mendesain kamarnya masing-masing, apakah ada pilihan yang ditawarkan oleh manajemen building atau bisa mereka bebas memilih gitu Pak? Ya, jadi sebelum proses hunian bisa ditempati di sini, biasanya dari pihak penghuni itu mengajukan desain. Ya, dia bisa bebas dari desain dari luar, hanya saja kita sudah ada izin. Terutama di dalamnya kan ada saluran air, listrik, dan itu perlu ada satu approve dari manajemen. Ya, khawatir ke depan kalau apabila melebihi daya misalnya,
atau listriknya melebihi dari daya yang sudah ditetapkan, nanti dia akan terjadi penurunan daya tuh. Berbicara tentang kebersihan, Pak. Mungkin untuk setiap unitnya kebersihan dikembalikan oleh para pemiliknya masing-masing. Iya. Tetapi untuk daerah lorong yang di sini kita lagi tempatin ini, Iya. bagaimana cara manajemen building ini untuk menjaga kebersihan lorongnya, Pak? Baik, jadi setiap pagi ya jam 5 pagi tim kebersihan khususnya pengangkutan sampah sudah kita tempatkan di masing-masing lantai ada TPS-nya. Jadi nanti setiap hari rutinitas dari cleaning service itu menjalankan ada 3 tahap. Dari pagi diambil sampahnya, siang diambil, dan malam diambil. Jadi untuk kebersihan di dalam unit itu dilakukan oleh pemilik unit masing-masing. Hanya saja semua sampah yang ada di unit akan dikumpulkan di TPS di lantai masing-masing. Dan nanti pihak kami akan langsung mengambil keluar yang kita sudah siapkan TPA-nya. Oke, nah itu bagi para penghuni apartemen mungkin yang bisa pengen tahu lagi bagaimana cara memanajemen building, mungkin bisa lihat di apartemen Gading Green Hills ini ya. Yeah. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke tempat selanjutnya nih, Pak. Baik, simak. Nah, Sobat Koridor, unit-unit ini dirancang fungsional dan modern, cocok untuk berbagai kebutuhan mulai dari profesional, muda, hingga keluarga. Dari unit-unit yang tersedia, penghuni juga dapat menikmati pemandangan kota Kelapa Gading yang dinamis, terutama di malam hari. Oke, kembali lagi Sobat Review Properti. Sekarang kita lanjut lagi ngobrol sama Pak Asep dan Bu Ika. Ini kita udah keliling-keliling apartemen. Yeah. Ini saya makin penasaran nih, Pak. Yeah. Mungkin bisa dijawab oleh Pak Asep sama Bu Ika. Untuk keunggulan utama yang dimiliki oleh apartemen Gading Green Hill ini apa? Oke, mungkin Asep, saya bisa jawab dulu, nanti boleh. bisa ditambahkan oleh Pak Asep Silakan, ya. Bu Ika. Jadi kalau ditanya mengenai keunggulan utama di apartemen Gading Green Hill ini, saya akan jawab kita kelola apartemen Gading Green Hill ini dengan sangat baik gitu. P3 SRS telah menunjuk premium facility, dalam hal ini juga premium telah menunjuk Pak Asep Nurwenda untuk melakukan pengelolaan apartemen dengan efektif dan efisien. Tentunya itu untuk retensi penghuni, kemudian cerita properti yang baik, dan profitabilitas investasi yang juga baik gitu. Di samping itu keunggulan lainnya adalah kita memiliki ruang terbuka hijau yang cukup luas, sehingga kualitas udara, air dan tanah di sini cukup baik gitu. Jadi penghuni juga akan merasa nyaman dan aman untuk tinggal di sini. Pak Asep mau nambahin, Pak? Ya, jadi selain itu keunggulan yang ada di Gading Green Hill mempunyai sistem keamanan yang bisa menjamin penghuni dengan fasilitas CCTV lengkap di setiap koridor, di setiap parkir, basement dan lobby itu terekam langsung. Jadi apabila ada masalah keamanan, kami selalu menjamin. Selain itu juga lokasi di Gading Green itu strategis dengan lokasi bisnis yang ada di sini. Seperti ada spot mall, ada mall terdekat, perkantoran, juga area sport center yang di lokasinya nggak jauh dari Gading Green Hill. Dan kami pun selalu memberikan fasilitas keunggulan dari yang lain itu mempunyai tempat bermain anak-anak. Karena di sini anak-anak banyak ya. Kita juga siapkan semua fasilitas itu ada di lantai dasar. Dan kita pun berkomitmen kepada semua tenan, apabila tenan ada masalah, selalu ada komunikasi 24 jam. Gitu. Terus juga kita juga mempunyai tempat untuk olahraga sendiri, gym, kolam renang yang memadai. Kira-kira gitu, Pak. Oke, mungkin yang sudah dijelaskan oleh Pak Asep tentang fasilitas yang sudah ada di apartemen ini, yang ingin saya tanyakan, apakah dari apartemen Gading Green Hills ini akan ada perbaruan fasilitas ke depannya atau yang sudah ada diperbaiki lagi? Gimana, Pak? Ya, jadi memang kita ke depan berkomitmen dengan Ibu Ika, Ketua P3 SRS, di dalam rencana kerja kita. Untuk di tahun 2025, untuk selanjutnya kita akan pengembangan terhadap penghijauan di area taman. Khususnya area taman depan dan area taman belakang. Itu menjadi PR kita. Karena di sini banyak sekali tenan-tenan yang tentunya para orang tua melakukan senam
yoga, senam aerobik, di area yang khususnya ada taman. Dan kita rencana juga akan membuat satu fasilitas jogging track di area taman depan. Jadi kita selalu mumpuni buat tenan-tenan yang ada di sini. Gitu, Pak. Oke, baik. Untuk mengelola apartemen seluas ini mungkin harus ada butuh pemantauan setiap harinya, Pak. Ya. Nah, untuk Pak Asep sendiri, bagaimana pengelolaan yang Pak Asep udah kerjakan untuk skema hariannya, Pak? Ya, jadi kami di sini sebagai pengelola tentunya selalu memantau kinerja dari rekan-rekan security, rekan-rekan housekeeping, rekan-rekan gardener, rekan-rekan tenant relation yang ada divisi di bawah building management. Seperti keamanan dari mulai masuk sampai dengan keluar itu terpantau CCTV. Jadi tenan-tenan di sini merasa nyaman. Nah, terus kedua, housekeeping selalu memberikan kebersihan yang baik, khususnya di area-area public area, di koridor tenan, ngangkut sampah rutin, terus juga membersihkan taman-taman di halaman. Dan di sini juga ada fungsi dari engineering. Nah, engineering itu jantungnya dari gedung. Apabila terjadi misalnya mati listrik, blackout dari PLN, atau perawatan gedung secara menyeluruh, secara teknis, tentunya kita siap 24 jam engineering untuk membackup yang ada di sini. Setiap harinya sudah siap ya, Pak? Sudah siap. Diawasi terus, Pak, ya? Ya, jadi untuk operasional itu yang 24 jam ada engineering, housekeeping, security, dan parkir tentunya. Kira-kira gitu. Kalau kita bicara tentang properti ya, Pak, pasti tidak lepas dari kata investasi. Ya. Nah, mungkin Pak Asep atau Bu Ika bisa jelaskan apa keuntungan jangka panjang yang bisa didapatkan oleh para penghuni apartemen Gading Green Hills, Pak? Ya, kita berharap sih, bukan berharap, memang tujuan kita memperbaiki fasilitas yang ada di gedung ini, tentunya menaikkan value dari gedung ini sendiri ya. Tapi kita komitmen untuk memperbaiki terus kondisi gedung agar kedepannya gedung ini tetap stabil dan harganya pun naik. Kira-kira gitu. Mungkin Bu Ika bisa tambahkan juga. Dan tentu saja kami memberikan pelayanan yang baik untuk para penghuni apartemen ini sih Pak. Supaya mereka itu tadi sesuai dengan visi misi kami untuk menciptakan hunian yang nyaman dan aman. Iya. Selanjutnya nih Pak, mungkin Pak Asep dan Bu Ika juga sudah tahu bahwa Kelapa Gading ini adalah wilayah atau area yang sangat pesat kemajuannya, Pak. Ya. Nah, dari apartemen Gading Green Hills, bagaimana untuk menghadapi tantangan tersebut, Pak? Ya, memang radius 500 meter dari Gading Green Hill ada beberapa apartemen, dan mereka saling bersaing dengan kita. Dan selalu kita melakukan survei ke beberapa apartemen, fasilitas apa yang memang yang kita belum ada. Sehingga kita bisa melihat sebagai pembanding dengan apartemen lain untuk meningkatkan fasilitas yang belum tercapai di Gading Green Hill, kira-kira gitu. Oke, mungkin buat pertanyaan terakhir Pak, bisa disampaikan dari Bu Ika atau Pak Asep, apakah ada pesan-pesan yang ingin disampaikan dari pengelola kepada para penghuni yang ada di apartemen Gading Green Hills ini, Pak? Ya, saya mungkin ingin menyampaikan bahwa apartemen ini kita tidak bisa berdiri sendiri dan kita perlu ada satu kerjasama antara pengelola dengan penghuni sehingga terjadi sinergi antara penghuni dengan pengelola itu membuat apartemen ini lebih baik. Jadi tentunya saya harapkan di sini karena biayanya terus bertambah ya, terus biayanya terus ada banyak perbaikan fasilitas, saya minta dimohon untuk dibantu komitmennya terhadap pembayaran IPL biar lancar semuanya. Dari Bu Ika mungkin bisa ditambahkan? Iya, kalau dari saya jangan pernah ragu untuk tinggal di apartemen Gading Green Hill ini karena dikelola dengan sangat baik dan profesional oleh P3SRS bekerja sama dengan Premium Facility. Kami telah tunjuk General Manager yang sangat berkompeten sehingga lagi-lagi saya katakan apartemen Gading Green Hill ini adalah hunian yang nyaman dan aman. Terima kasih. Nah, Sobat Koridor, dengan manajemen profesional, fasilitas lengkap, lingkungan hijau, serta lokasi yang strategis, apartemen Gading Green Hills menawarkan lebih dari sekedar hunian. Dan ini adalah investasi gaya hidup.
Jadi terima kasih telah mengikuti review properti kali ini. Jangan lupa like, komen, share tayangan ini, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi menarik selanjutnya. Jadi sampai jumpa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.